Selamat pagi anak-anak kelas besar sekolah minggu GKI Kebon Jati. Bagaimana kabarmu? Tetap bersukacita ya, tetap bersukacita. Dan bagaimana kabarmu juga semua anak-anak dari gereja manapun kalian berada yang mengikuti ibadah online ini. Yuk, kita kembali bersukacita menikmati hari Minggu yang mulia. 6 hari sudah Tuhan menyertai kita. Tuhan senantiasa melindungi kita. Hari ini Tuhan Yesus kembali mengundang kita semua untuk datang dan beribadah kepadanya. Wow, luar biasa sekali. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyambut undangan Tuhan itu dengan penuh sukacita dalam kemuliaannya. Seperti yang difirmankan Tuhan dalam kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan dialah kita umatnya, kawanan domba gembalaannya. Wow, luar biasa. Kita sambut undangan Tuhan itu dengan pujian. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat melakukan ibadah meskipun virtual. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Bahkan Dia adalah sumber pertolongan baik dalam keadaan suka maupun duka. Tuhan senantiasa hadir bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Wow, luar biasa. Kita semua mengerti dan merasakan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita melalui firman dan juga melalui doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh. Saat kita berdoa, Tuhan Yesus menjawab doa kita dan membisikkan kepada kita, "Jangan takut, aku selalu bersamamu." Yes. Mari kita menyambut bisikan Tuhan dengan penuh sukacita dalam pujian. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Anak-anak, kalian pernah nggak melihat sebuah patung yang berdiri tegak? Walaupun bisa berdiri tegak, namun tidak bisa bergerak karena itu patung. Karena tidak ada kehidupan di dalam patung itu. Dan tidak juga bisa bernapas. Sekali lagi, karena itu patung. Tidak ada kehidupan. Jadi, sesuatu yang hidup adalah sesuatu yang bisa bernafas, entah itu tanaman, binatang, atau manusia. Demikian juga dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Sumber kekuatan kita kepada Allah karena melalui doa kepada Tuhan yang selalu menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang seorang murid Tuhan Yesus yang melalui doa,
menerima kuasa dari Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan Tuhan secara ajaib. Siapa murid Tuhan Yesus tersebut dan keajaiban apa yang akan dilakukan? Yuk, kita dengarkan firman Tuhan dan kita dengarkan juga apa pesan firman itu untuk kita semua. Namun, sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima Tuhan dengan pujian. Nyanyikan bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, firman benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan juga berkati guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di sekolah minggu kita pada hari ini. Anak-anak, tadi pagi waktu kalian bangun pagi sudah berdoa belum? Nah, ada yang sudah, ada juga yang belum. Kali ini bagi yang belum, Ibu ingatkan ya, supaya setiap pagi jika kita bangun, yuk kita berdoa dahulu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas hari yang diberikan, dan kita meminta pertolongan Tuhan agar kegiatan kita semua berjalan dengan baik. Anak-anak, doa itu apa ya? Ya, komunikasi kita kepada Tuhan. Cara kita berkomunikasi sama Tuhan. Anak-anak, melalui doa kita bisa cerita apa saja kepada Tuhan. Kita bisa curhat kepada Tuhan. Kita bisa meminta atau memohon kepada Tuhan. Nah, apakah Tuhan mengabulkan semua doa kita? Untuk mendapatkan jawabannya, Ibu mau cerita dahulu ya tentang Petrus yang berkunjung ke Lida dan Yope. Petrus adalah murid Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama dengarkan ceritanya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu.
Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Anak-anak, pada bacaan Alkitab kita hari ini, itu ada sebuah cerita di mana Petrus yang salah satu murid Tuhan itu berkunjung ke Lida dan Yope. Apa yang terjadi di sana? Nah ya, pertama ke Lida. Jadi ketika ke Lida, Petrus mengunjungi Eneas. Eneas adalah seseorang yang sudah lumpuh selama 8 tahun. Ketika Petrus berkunjung ke Eneas, Petrus berdoa untuk kesembuhan Eneas. Pada ayat 34 dikatakan oleh Petrus dikatakan demikian. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Lalu Eneas bangun. Eneas sembuh, anak-anak. Dari doa Petrus kepada Tuhan meminta kesembuhan Eneas dikabulkan. Eneas sembuh. Peristiwa itu dilihat banyak orang. Dan karena peristiwa itu banyak orang percaya kepada Tuhan. Lalu satu lagi cerita di Yope. Ketika di Yope, Petrus mengunjungi Tabita. Tabita adalah seorang perempuan yang sangat baik hati. Dia banyak menolong orang, terutama janda-janda miskin. Ketika Petrus menemui Tabita, Tabita itu sudah meninggal, anak-anak. Namun Petrus bersujud, berdoa kepada Tuhan, memohon kebangkitan bagi Tabita. Lalu setelah berdoa, Petrus berkata demikian kepada Tabita di ayat 40. Tabita, bangkitlah. Nah, Tabita membuka matanya, lalu kemudian bangun dan duduk. Tabita bangkit melalui doa Petrus kepada Tuhan. Banyak orang menyaksikan peristiwa tersebut dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak, dari 2 cerita tersebut kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Petrus kepada Eneas maupun kepada Tabita itu mempunyai kemiripan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus sewaktu melakukan mujizat.
Ya, kalau kalian perhatikan, mirip ya anak-anak. Kepada Eneas dikatakan, bangunlah, bereskan tempat tidurmu. Ya, ada cerita juga yang sama ketika Tuhan melakukan mujizat. Lalu kepada Tabita, bangkitlah. Itu juga yang mirip yang dikatakan Tuhan Yesus. Mengapa Petrus bisa mirip dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Karena Petrus sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus selalu mengikuti Yesus ketika Yesus melakukan pelayanan, ketika Yesus melakukan mujizat. Anak-anak, apa yang dilakukan Petrus ya ketika menyembuhkan Eneas, membangkitkan Tabita, itu adalah karunia dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, memang secara fisik murid-murid Tuhan termasuk Petrus itu tidak dekat dengan Tuhan Yesus, tidak melihat secara langsung. Namun mereka tetap dekat karena apa? Karena mereka berdoa, mereka tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Secara fisik tidak berhadapan, tetapi karena doa mereka tetap dekat. Anak-anak, di sini kita melihat juga ya bahwa doa Petrus dikabulkan itu karena dua hal. Pertama, Petrus mendapatkan karunia dari Tuhan. Kedua, karena Petrus sangat mengenal Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan, yaitu dengan melalui doa. Anak-anak, doa Petrus dikabulkan karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, juga karena kesetiaannya kepada Tuhan. Di zaman sekarang ini, mungkin kalian tidak mendengar ada orang seperti Petrus yang dapat menyembuhkan, yang dapat membangkitkan orang mati. Namun dengan demikian bukan berarti tidak ada pekerjaan Tuhan yang hebat. Bukan berarti hanya ada Petrus saja yang hebat pada masa itu. Tidak demikian ya anak-anak, tetapi kita semua adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Pada zamannya Petrus dipakai Tuhan dengan cara yang seperti kita dengarkan pada saat ini. Kita baca dalam Alkitab. Namun di zaman sekarang kita juga dipakai Tuhan untuk membawa kebaikan. Membawa kebaikan melalui doa-doa kita. Anak-anak, kalian pasti sering berdoa ya, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kesehatan. Memberi kesehatan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman, untuk guru kalian, ya, untuk Bapak Presiden, untuk para menteri. Kita berdoa untuk kesehatan kita semua. Selama ini kita selalu berdoa. Dan anak-anak, selama masa pandemi, Ibu yakin kalian dan keluarga tidak putus-putusnya berdoa. Ketika kita mengalami masa-masa sekolah online, anak-anak kalian ingat ya di awal-awal, semua di rumah. Lockdown, semua kita melakukan aktivitas dari rumah. Lalu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong pandemi ini berakhir. Kemudian keadaan mulai berubah, kita bisa sekolah lagi onsite walaupun bertahap. Guru-guru kalian diberi kesehatan. Semua itu terjadi karena doa yang tidak putus kita panjatkan kepada Tuhan. Anak-anak, kita bisa berdoa apa saja kepada Tuhan. Kita bisa memohon apa saja kepada Tuhan. Tetapi ketika permohonan kita belum terlaksana, itu bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Anak-anak, Tuhan selalu mendengarkan doa kita, selalu memperhatikan doa kita. Dan Tuhan akan memberikan jawabannya sesuai dengan karunia Tuhan yang terbaik, sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Jadi anak-anak, mari kita selalu taat kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan karena Tuhan pasti memperhatikan dan mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saat ini anak-anak, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan-Nya Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan dan dapat menjadi alat pekerjaan-Mu untuk orang-orang yang ingin membutuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sama seperti Petrus yang meneladani Tuhan Yesus, marilah kita juga mau belajar dalam segala keadaan, baik itu suka maupun duka, untuk tetap mengandalkan kuasa Allah melalui doa dan pengharapan. Dengan rajin berdoa, Tuhan akan mengubah dan memperlengkapi kehidupan kita menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kehadiran kita akan memberikan berkat bagi setiap orang yang berada di sekitar kita. Luar biasa sekali. Mari kita memuji nama Tuhan. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan.
Anak-anak, sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada hari ini untuk firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan tentang bagaimana kami berdoa kepada Tuhan. Ampuni Tuhan jika selama ini doa-doa kami menuntut kepada Tuhan untuk mengabulkan seperti yang kami inginkan. Saat ini Tuhan kami mau mengatakan biarlah doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu, biarlah kami yakin Tuhan mendengar, kami yakin Tuhan memperhatikan, dan kami yakin Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan karunia terbaik Tuhan bagi kami. Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kami dan Tuhan tahu kebutuhan kami. Kami mohonkan Tuhan supaya pandemi ini benar-benar bisa berakhir, kami bisa bersekolah, kami bisa lebih dekat dengan keluarga kami, dan Tuhan Yesus kiranya kami juga mohon Tuhan selalu memberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan setiap aktivitas kami. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Anak-anak yang sangat dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadikanlah doa sebagai nafas kehidupan kita untuk menunjukkan kasih dan kuasa Allah. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Yes. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang